Form 3D tahun lalu. Udah nggak kepake, buang aja deh. Jangan dibuang. Aku tuh penting loh. Hah? Iya. Maaf, tapi udah kelewat juga. Ini kan form tahun lalu. Ih, jangan gitu. Aku tuh tetap penting buat ngingetin komitmen kalian. Setiap tahun juga dikasih lagi. Memangnya coba inget-inget lagi. Kamu udah ngelakuin apa aja selama PMPI kemarin? Udah berdoa sih. Udah rencana kasih persembahan misi. Sama rencana mau ikut mission trip juga. Tapi apa? Tapi cuma rencana doang. Belum ada aksinya. Hehehehe. Turut prihatin ya. Iya, by the way, gereja kita udah ngelakuin banyak hal loh di PMPI 48. Apa tuh? Pengen tahu kan? Yuk kita dengerin. Oke. Persentase pemakaian dana paling banyak dengan jumlah 35% di dukungan pembawa kabar baik Parousia Ministry, serta 23% untuk program misi lokasi GII. 3.946 jiwa dimenangkan. Perintisan gereja-gereja di GII Hock Im Tong mengadakan lebih dari 12 KKR dan mission trip secara nasional maupun di lokasi-lokasi GII Hock Im Tong. Wah, banyak juga ya yang dikerjain. Iya dong, itu kan tugas kita. Banyak banget loh peserta mission trip dan KKR-nya. Yah, telat dong kalau mau ikutan. Gak ada kata terlambat untuk ambil bagian. Berhubung tahun ini temanya Dare to Accomplish, gimana kalau ini jadi tantangan baru untuk berani mencapai Dare to Accomplish? Jadi di tahun ini jangan cuma mau aja. Ayo ikut berkomitmen dalam 3D. Daya, dana, dan doa. Oke, siapa takut? Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera. Tuhan Yesus sudah memberikan saya dan saudara amanat agungnya untuk membawa Injil keselamatan kepada segala bangsa di segala tempat. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kita secara serius ingin menanggapi dan mengikut akan perintah Tuhan. Itu sebabnya selama 48 tahun, gereja kita dalam berbagai acara, dalam berbagai tugas misinya, mengerjakan pekerjaan misi lewat doa, lewat daya, dan lewat dana. Dan tahun ini saudara sekalian kita memasuki pekan misi yang ke-49. Dan kita berdoa supaya dengan semangat baru, dengan kekuatan baru dari Tuhan, kita mengerjakan hal yang lebih baik, lebih indah lagi. Tema tahun ini adalah Dare to Accomplish God's Work in Mission. Berani untuk mengerjakan pekerjaan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Mengaccomplish, mencapainya, menggapainya dengan selesai, dengan tuntas. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, seperti yang sudah bahkan lebih lagi. Kita memberanikan diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Di dalam doa, di dalam daya, dan dalam dana kita. Mari kita tidak hanya bercita-cita, berharap, tetapi kita betul-betul menyatakan komitmen kita untuk mengerjakannya. Dari sekarang dan seterusnya. Tuhan menolong saya saudara, bersama-sama kita mengerjakan misi dengan sungguh-sungguh. Bersyukur dalam pelayanan misi PMPI 48, Tuhan mengizinkan ada buah-buah yang dihasilkan melalui pekerjaan misi, yakni sebanyak 7.241 orang yang dilayani melalui KKR Jalur 2 dan lokasi. Ada lebih dari 133 orang yang mau terlibat mengikuti mission trip. Ada lebih dari 350 orang yang setia berdoa untuk pelayanan misi. Ada 3.946 orang yang percaya melalui pemberitaan Injil, baik yang dilakukan oleh utusan dan juga penginjilan di P5 lokasi. Sungguh, ini semua tercapai karena anugerah Tuhan, dan juga karena jerih lelah Bapak Ibu Saudara yang sudah setia melakukan pekerjaan misi Tuhan. Mari terus terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan melalui komitmen 3D, daya, dana, dan doa. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam.
Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya percaya kita semua Tuhan peliharakan. Namun jikalau ada pergumulan di antara kita, datanglah kepadanya dan berdoalah, mintakan jalan keluar untuk kita boleh mendapatkan jalan yang terbaik. Kita akan mulai kebaktian doa ini malam hari ini. Kita akan siapkan hati, tenangkan diri, dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat panggilan beribadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita akan persiapkan pemberitaan firman Tuhan ini dengan satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Kita pujikan dengan penuh semangat dan sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Musik saja. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga,
Allah yang berkuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang berdaulat atas kehidupan anak manusia. Kami mengucap syukur jikalau pada malam hari ini Engkau dengan kuasa-Mu mengumpulkan kami, walaupun melalui alat-alat yang sederhana, namun Engkau menciptakannya untuk boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Dalam segala keberadaan kami boleh datang kepada Engkau, dan kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan secara khusus sehingga firman itu dapat kami dengar, kami terima, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Mohon Tuhan memberkati setiap kami. Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur untuk kami boleh ditanami firman itu, untuk sebagai pegangan dan pemantau kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami, ampuni dosa-dosa kami, dan biarlah Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini bertemakan pengharapan dalam kemuliaan. Nats Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 12 hingga ayat 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu kita sudah merenungkan bersama-sama dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yang penekanannya yaitu membicarakan tentang hidup oleh roh. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup menurut roh. Artinya, Roh Allah sudah memberikan kepada orang percaya hidup yang baru. Sehingga kehidupan orang percaya tidak lagi hidup menurut keinginan dagingnya, tetapi hidup menurut roh. Kemudian juga dikatakan bahwa sebagai orang yang percaya, kita memiliki identitas yang baru. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Dan kemudian yang ketiga yang dibahas minggu yang lalu, yaitu orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum
yang lama, yaitu hukum Taurat, tetapi kita mempunyai hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Kita harus mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua perubahan itu terjadi ya karena pekerjaan Roh Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam nats pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, ayat yang ke-12, Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya itu berhutang. Berhutang bukan kepada daging yang mendatangkan kematian, melainkan kepada roh yang memberikan hidup. Karena Roh Kudus sudah bekerja dan mengubah hidup kita, sehingga kita berhutang kepada Roh Kudus. Tapi apa setelah itu yang harus kita perhatikan setelah kita diperbaharui oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita? Nah, Paulus menjelaskan kemudian akan peran dan karya Roh Tuhan atau Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Roh Kudus bukan hanya menolong kita sehingga kita hidupnya diubah, tapi untuk seterusnya kita harus hidup seperti apa. Dan di sini Paulus menjelaskan kepada kita. Dan yang pertama, Roh itu menjadikan kita anak Allah. Sekali lagi ditekankan ayat yang ke-15, kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan Bapa dan anak. Kita mempunyai hubungan yang baru, kita memiliki hidup yang baru. Dan itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 8 katakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Dan orang berdosa akan menghadapi penghakiman Tuhan. Sehingga oleh karena itu kita sadar, kita bertobat, dan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Lalu dikatakan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Efesus pasal 1 ayat 13 katakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan, karena Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa, kita akan dihakimi. Lalu setelah kita percaya, di sini dikatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Apa arti meterai? Bukti yang sah, yang resmi, yang legal, bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, kita boleh menjadi anak Allah itu karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Lalu, Roh Kudus tidak sekedar menjadikan kita anak Allah, Roh Tuhan atau Roh Kudus juga menolong kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Itu yang tadi kita baca dari dalam ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup kudus. Tetapi selama kita masih hidup dalam dunia ini, ada keinginan-keinginan daging yang menggoda kita, mencobai kita, karena kita masih hidup di dalam tubuh kita yang bersifat daging. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Dikatakan Roh Kudus yang akan menolong kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Nah, perbuatan-perbuatan tubuh kita itu apa sih maksudnya? Yaitu kelakuan-kelakuan buruk atau kelakuan-kelakuan yang jahat. Jadi,
Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, jikalau kita menyadari, oh kok saya masih suka melakukan hal-hal atau kelakuan-kelakuan yang buruk, yang jahat, yang tidak boleh saya lakukan. Itu bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mengubahnya, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kita bisa minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita mematikan semua perbuatan-perbuatan yang buruk atau kelakuan-kelakuan yang jahat itu. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa menang atas dosa, untuk bisa hidup kudus, hidup benar, dan hidup berkenan kepada Tuhan karena kita adalah anak Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan memimpin kita sebagai orang yang percaya. Di dalam nats yang kita baca tadi, ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Selain kita harus melawan dosa, mematikan perbuatan-perbuatan daging, kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi setiap hari kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita berjalan di jalan yang benar. Untuk hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus ya, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi secara negatif Roh Kudus akan menolong kita mematikan segala perbuatan kita yang buruk, yang jahat, segala dosa-dosa kita. Tetapi secara positif Roh Kudus akan memimpin kita setiap hari untuk berjalan di jalan yang benar. Supaya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan yang keempat, ya, di dalam nats yang kita baca tadi, dikatakan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita. Kita tahu apa artinya saksi. Peran seorang saksi yaitu menyatakan dan meneguhkan kebenaran. Apa yang benar-benar terjadi. Dan Roh Kudus itu bersama dengan roh kita bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bahwa kita orang percaya adalah ahli waris Allah. Kita sudah menjadi anak Tuhan dan kita juga adalah ahli waris Tuhan. Artinya kita akan menerima hidup yang kekal. Sebagai ahli waris Tuhan, kita akan menerima warisan, yaitu hidup yang kekal. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Dan yang kedua dikatakan bahwa kita akan menerima kemuliaan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masuk ke dalam kekekalan, ya, kita mewarisi hidup yang kekal, dan kita juga akan menerima kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, di bagian akhir dari nats yang kita baca tadi, Paulus mengatakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan, atau artinya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya, sebagai anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita akan menghadapi tantangan. Kita akan mengalami pergumulan. Bahkan mungkin kita akan mengalami penganiayaan karena iman kita. Kita akan dicobai dan kita akan menderita. Mungkin saja hal itu terjadi. Tetapi dikatakan kita harus menaruh pengharapan kita kepada hidup yang kekal dan kemuliaan yang akan datang. Sebab apa yang kita alami, segala penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak.
kemuliaan yang akan kita terima itu luar biasa. Di dalam nats Alkitab yang kita baca tadi, jikalau kita menderita sama seperti Kristus menderita di dalam dunia ini, kita pasti akan menikmati kemuliaan yang luar biasa ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan refleksi kita malam hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk karya Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Karya Roh Kudus yang menjadikan kita ahli waris Allah. Sehingga kita boleh menerima hidup yang kekal. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas peran Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mematikan keinginan daging kita, dosa-dosa kita, sehingga kita bisa hidup kudus. Itulah sebabnya setiap hari kita harus berdoa. Mohon Roh Kudus menolong kita, supaya dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kita bisa hidup berkemenangan, kita bisa hidup kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan meneguhkan iman kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, kita tidak menjadi kecewa. Kita tetap teguh, percaya, dan beriman kepada Tuhan. Karena nanti kita akan menikmati kemuliaan di dalam kekekalan. Jadi saudara, biarlah kita ingat setiap hari untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan, dan kita setiap hari berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita itu untuk hidup kudus, hidup benar, dan juga Roh Kudus menguatkan iman kita di dalam segala keadaan, khususnya ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan serta penderitaan, kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, karena kita tahu kita akan menerima kemuliaan yang luar biasa ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Melalui firman Tuhan kami mengerti bahwa Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Dan kami mau hidup dipimpin oleh Roh. Kami mau menjadi anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang hidup kudus, hidup benar. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga yang akan meneguhkan iman kami ketika kami menghadapi tantangan dan penderitaan. Karena kami punya pengharapan yang pasti. Suatu saat nanti kami akan bertemu dengan Tuhan. Dan pada waktu itu kami akan menerima kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami ketika kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, teguhkan firman-Mu dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa syukur. Mari kita berdoa syukur saudara atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan Februari. Kita akan memasuki pada bulan Maret pada minggu ini. Kita bersyukur saudara sepanjang 2 bulan di tahun ini Tuhan telah menyertai kita, memberikan pertolongan dan perlindungannya. Dan yang kedua saudara, kita mau bersyukur juga atas kesempatan kita ada dalam tengah-tengah keluarga, dalam gereja, dalam komunitas tempat kerja, dan kita boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah komunitas yang Tuhan tempatkan. Mari saudara kita menghitung berkat Tuhan sepanjang beberapa seminggu ini, dan kita mau bersyukur kepadanya dan memuji Dia. Mari kita berdoa syukur. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengundang kita untuk berdoa pribadi, Saudara. Mari saudara kita berdoa agar bagi kekuatan, bagi kita yang bergumul dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan kesehatan. Mungkin saudara ada tantangan dalam tempat kerja saudara, dalam keluarga, dan juga mungkin kesehatan saudara sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari kita mau berdoa dan berseru kepadanya. Yang kedua, saudara kita mau berdoa agar hidup kita boleh menjadi kesaksian yang baik dalam keluarga, gereja, dan komunitas. Dalam tutur kata kita
dalam tindakan kita agar sungguh boleh menjadi berkat. Mari kita sama-sama mau berdoa, doa pribadi. Bapak Ibu, kita mau berdoa mendukung bagi jemaat yang sedang bergumul. Kita mau berdoa saudara agar jemaat atau anggota keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Saudara, mungkin ada beberapa teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit. Ada juga yang sakit di anggota keluarga yang sakit di Indonesia. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh menolong, memberikan kekuatan, khususnya bagi keluarga. Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan untuk menjaga. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa. Telah kita dengar saudara berita duka mengenai adik dari Bapak Kian Leong. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Kian Leong dan juga untuk Bu Francis dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Kita mau berdoa akan kedua hal ini. Bapak Ibu, kita mau berdoa saudara untuk setiap anggota jemaat dapat terus bertumbuh dalam kasih dan iman kepada Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan agar dalam kehidupan mereka kita mau berdoa terus mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, di tengah musim sakit, mungkin ada banyak yang flu ataupun batuk, saudara. Kita mau berdoa untuk setiap kesehatan kita semua, kesehatan jemaat. Tuhan sendiri boleh memelihara yang memberikan imun tubuh yang baik bagi setiap kita dan juga yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Mari kita mau berdoa. Tapi saudara, sebagai gereja kita perlu mendukung terus untuk bagi yang melayani di gereja kita. Kita dukung saudara dari ibadah yang ada dari yang anak-anak agar sungguh mereka terus boleh bertumbuh di dalam iman, dari kebaktian bahasa Inggris, dari ada yang remaja, pemuda, mereka terus boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lewat firman Tuhan dibawakan, boleh sekali lagi menolong mereka bertumbuh dekat kepada Tuhan. Dan juga kebaktian bahasa Indonesia, Tuhan sering boleh memberkati sampai jemaat yang dewasa. Kita mau berdoa saudara bagi para hamba Tuhan yang melayani, doakan untuk penginjil Esther, doakan untuk penginjil Leonard, dan juga untuk seluruh jemaat yang melayani dari worship team, usher, sound system, dan ada banyak hal. Bagian makanan, Tuhan sendiri boleh menolong dan memberkati. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa saudara di dalam minggu PMP ini, jemaat terus boleh tergerak untuk boleh mengambil komitmen 3D di dalam mereka mau berpartisipasi di dalam pelayanan misi yang ada. Kita mau berdoa saudara akan kedua hal ini.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung berdoa bagi negara Amerika. Kita mau berdoa, Saudara, agar masyarakat hidup dalam persatuan dan tidak terpecah belah oleh kebencian dan perbedaan. Dan yang kedua, Saudara, kita mau berdoa agar sistem pendidikan di Amerika ini dapat membentuk satu generasi yang takut akan Tuhan. Mari Saudara kita mendukung bagi negara Amerika. Bapak Saudara, kita mau berdoa mendukung untuk pelayanan misi yang ada khususnya di Indonesia. Sebelumnya, Saudara, kita mau melihat sebentar pelayanan yang dilakukan Saudara di Kupang, NTT. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan misi yang ada di NTT. Kita mau berdoa Saudara bagi para utusan misi, para hamba Tuhan, bagi mereka yang mengajar, memberikan pendidikan kepada anak. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memberikan kekuatan dan mencukupkan apapun yang mereka butuhkan. Berikutnya Saudara, ada banyak anak-anak yang dilayani pada saat ini. Kita berdoa Saudara agar sungguh mereka boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Mungkin begitu sulit pendidikan di sana. Kita mau berdoa agar sungguh mereka boleh bertumbuh semakin baik dalam pendidikan dan juga memiliki kerohanian yang baik juga. Mari kita mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan misi khususnya yang ada di Kupang, NTT. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita, keluarga, pekerjaan, kesehatan, hal-hal lainnya. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa selalu beserta dengan kami. Engkau Tuhan yang begitu besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu bertindak pada waktumu yang tepat. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami membawa segala keluh kesah kami, pergumulan kami, tantangan dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, percaya kepada rancangan-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan ada satu waktu kami dapat berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Anugerahmu mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Musik saja. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Dan mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Demikian saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita tetap terus tekun di dalam berdoa. Sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera. Tuhan Yesus sudah memberikan saya dan saudara amanat agungnya untuk membawa Injil keselamatan kepada segala bangsa di segala tempat. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kita secara serius ingin menanggapi dan mengikut akan perintah Tuhan. Itu sebabnya selama 48 tahun, gereja kita dalam berbagai acara, dalam berbagai tugas misinya, mengerjakan pekerjaan misi lewat doa, lewat daya, dan lewat dana. Dan tahun ini saudara sekalian kita memasuki pekan misi yang ke-49. Dan kita berdoa supaya dengan semangat baru, dengan kekuatan baru dari Tuhan, kita mengerjakan hal yang lebih baik, lebih indah lagi. Tema tahun ini adalah Dare to Accomplish God's Work in Mission. Berani untuk mengerjakan pekerjaan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Mengaccomplish, mencapainya, menggapainya dengan selesai, dengan tuntas. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, seperti yang sudah-sudah bahkan lebih lagi. Kita memberanikan diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Di dalam doa, di dalam daya, dan dalam dana kita. Mari kita tidak hanya bercita-cita, berharap, tetapi kita betul-betul menyatakan komitmen kita untuk mengerjakannya. Dari sekarang dan seterusnya. Tuhan menolong saya saudara, bersama-sama kita mengerjakan misi dengan sungguh-sungguh. Bersyukur dalam pelayanan misi PMPI 48, Tuhan mengizinkan ada buah-buah yang dihasilkan melalui pekerjaan misi, yakni sebanyak 7.241 orang yang dilayani melalui KKR Jalur 2 dan lokasi. Ada lebih dari 133 orang yang mau terlibat mengikuti mission trip. Ada lebih dari 350 orang yang setia berdoa untuk pelayanan misi. Ada 3.946 orang yang percaya melalui pemberitaan Injil, baik yang dilakukan oleh utusan dan juga penginjilan di P5 lokasi. Sungguh, ini semua tercapai karena anugerah Tuhan, dan juga karena jerih lelah Bapak Ibu Saudara yang sudah setia melakukan pekerjaan misi Tuhan. Mari terus terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan melalui komitmen 3D, daya, dana, dan doa. Soli Deo Gloria. Form 3D tahun lalu udah gak kepake, buang aja deh. Jangan dibuang. Aku tuh penting loh. Hah? Iya, maaf, tapi udah kelewat juga. Ini kan form tahun lalu. Ih, jangan gitu. Aku tuh tetap penting buat ngingetin komitmen kalian. Setiap tahun juga dikasih lagi. Memangnya coba inget-inget lagi. Kamu udah ngelakuin apa aja selama PMPI kemarin? Udah berdoa sih. Udah rencana kasih persembahan misi, sama rencana mau ikut mission trip juga. Tapi apa? Tapi cuma rencana doang, belum ada aksinya. Hehehehe. Turut prihatin ya. Iya, by the way, gereja kita udah ngelakuin banyak hal loh di PMPI 48. Apa tuh? Pengen tahu kan? Yuk kita dengerin. Oke. Persentase pemakaian dana paling banyak dengan jumlah 35% di dukungan pembawa kabar baik Parousia Ministry.
serta 23% untuk program misi lokasi GII. 3.946 jiwa dimenangkan. Perintisan gereja-gereja di GII Hock Im Tong, mengadakan lebih dari 12 KKR dan mission trip secara nasional maupun di lokasi-lokasi GII Hock Im Tong. Wah, banyak juga ya yang dikerjain. Iya dong, itu kan tugas kita. Banyak banget loh peserta mission trip dan KKR-nya. Yah, telat dong kalau mau ikutan. Gak ada kata terlambat untuk ambil bagian. Berhubung tahun ini temanya Dare to Accomplish, gimana kalau ini jadi tantangan baru untuk berani mencapai Dare to Accomplish? Jadi di tahun ini jangan cuma mau aja. Ayo ikut berkomitmen dalam 3D, daya, dana, dan doa. Oke, siapa takut?